Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi worldview. Eh, Ketika berbicara worldview, tentunya tidak serta-merta worldview itu hadir lahir, ya. Tapi yang perlu kita pahami worldview secara umum, ya, lahirnya worldview secara umum. Yang pertama, bahwa worldview itu lahir daripada agama, ya, kepercayaan, pendidikan, ya, pendidikan penyelidikan atau research, ya, tradisi kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebagaimana disampaikan di awal, ya, bahwa dari akumulasi agama, kepercayaan, pendidikan, nah, pandangan-pandangan ini yang kemudian melahirkan pandangan yang berbeda. Dari sisi agama bagaimana memandang sesuatu, dari sisi kepercayaan bagaimana memandang sesuatu, dari pendidikan atau research, misalkan penelitian, ini bagaimana memandang realitas kondisi. Tradisi juga begitu, akan berbeda. Tradisi Madura, tradisi Jawa, ketika memandang misalkan budaya tahlilan atau cara berpakaian, ya, atau budaya sopan santun misalkan. Nah, ini akan berbeda tradisi-tradisi ini, ya. Maluku dengan Jawa jauh berbeda, walaupun bagi mereka mungkin dengan suara nada yang tinggi itu udah biasa, tapi bagi orang Jawa, nah, ini menjadi masalah, ya. Nah, ini worldview, ini cara pandang, ya, termasuk bagaimana pandangan kebudayaan terhadap sesuatu. Nah, worldview tentunya ketika ada pada masyarakat yang itu penuh dengan konsep ilmu, itu akan berbeda dengan masyarakat yang tanpa konsep ilmu. Nah, worldview pada masyarakat dengan konsep ilmu tentunya itu disesuaikan dengan konsep keilmuannya. Ya, bagaimana mereka memandang konsep dunia. Ya, bagaimana mereka memandang konsep kehidupan, memandang konsep manusia, memandang konsep nilai misalkan, atau memandang konsep ilmu itu sendiri. Nah, dari konsep, dari pandangan masyarakat, ya, yang dengan konsep ilmu inilah, maka lahirlah yang dinamakan dengan scientific worldview, ya, atau transparency atau scientific worldview. Transparan atau transparent worldview atau scientific worldview. Nah, ketika masyarakat tanpa konsep ilmu itu ketika memandang konsep dunia itu dengan cara akal fikirnya, artinya kondisi berfikirnya dia tidak jelimet misalkan. Sama ketika melihat kehidupan manusia, nilai ilmu, mereka tidak akan terlalu jelimet. Beda dengan konsep keilmuan, ya. Mereka akan detail. Nah, dari masyarakat yang tanpa konsep ilmu lah lahir yang namanya natural worldview, cara pandang yang natural, ya, alamiah. Oleh karena itu, lahirnya worldview ini secara umum, yang secara umum itu akan berbeda dengan lahirnya worldview di dalam Islam. Nah, bagaimana lahirnya worldview di dalam Islam? Kalau tadi yang umum, sekarang bagaimana lahirnya worldview di dalam Islam? Nah, lahirnya worldview di dalam Islam, ya, pada awalnya masyarakat itu tanpa konsep ilmu, bebas berpikir. Nah, kemudian muncullah Islam, ya, muncullah Islam. Ya, pada awalnya masyarakat itu tanpa konsep ilmu, dia tidak punya ilmu pada awalnya. Kemudian lahirlah Islam. Islam lahir periode pertama yaitu periode wahyu. Ya, ketika di Mekah, ya, Rasulullah pertama mengenalkan tentang konsep etika, ya, pada periode Mekah. Ini sampai pada periode Mekah II sampai kepada Madinah.
Nah, pada konsep wahyu inilah ketika Islam datang, maka dikenalkanlah konsep etika pertama, ya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah itu hadir itu dalam rangka memperbaiki akhlak manusia, ya. Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian setelah Rasulullah dengan akhlaknya menunjukkan dengan akhlaknya, kemudian masyarakat dikenalkan oleh Rasulullah tentang ketauhidan. Lanjut kepada konsep penciptaan, terus kematian, akhirat, alam semesta. Ya. Nah, pada periode Mekah kedua, mulai Rasulullah menunjukkan dirinya tentang bahwa dirinya diutus. Ya, konsep kenabian. Setelah itu baru konsep ibadah, konsep ilmu, dan konsep agama dan lain-lainnya. Nah, pada periode Mekah, kemudian Rasulullah memperkenalkan konsep ukhuwah dengan menyatukan 12 kabilah. Ya. Mereka yang awalnya saling bertikai, kemudian disatukan oleh Rasulullah. Nah, ada juga konsep ummah, kemudian dibentuklah kepemimpinan di situ, konsep jihad, konsep daulah. Nah, jihad pertama itu dilakukan ketika sudah di Madinah. Ya. Nah, ini kemudian konsep-konsep inilah di periode pertama inilah cara pandang itu diperkenalkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, baru setelah itu ada penjelasan Rasulullah dan penjelasan para sahabat. Ini masih dalam periode pertama untuk melahirkan konsep worldview di dalam Islam. Ya. Baru periode kedua ada struktur prakonsep keilmuan, ya, atau pra-scientific conceptual same, ya. Nah, ini dilakukan oleh para setelahnya sahabat tabi'in. Mereka mengajarkan Al-Quran, tetap menampilkan konsep-konsep keilmuan yang diberikan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Setelah itu tabi'in. Ya. Ini adalah periode kedua di dalam lahirnya worldview Islam. Masih dalam bentuk perilaku-perilaku. Ya. Nah, baru setelah itu muncul komunitas-komunitas ilmuwan, ya, sampai kemudian melahirkan sekian banyak ilmu, termasuk ilmu filsafat di dalam Islam. Nah, kapan? Yaitu ketika masa kekhalifahan. Pada puncaknya itu adalah masa kekhalifahan Al-Ma'mun, ya, sebagai puncak daripada keilmuan, lahirnya keilmuan di dalam Islam. Setelah periode kedua terlewati, ya, yaitu sampai pada masa komunitas ilmuwan ini, periode ketiga muncul struktur konsep keilmuan Islam, ya, yaitu adanya tradisi-tradisi penelitian, ya, perkembangan ini semakin kuat. Setelah masa kekhalifahan, itu perkembangan ini semakin kuat. Sampai akhirnya muncul ilmu dan peradaban Islam. Nah, ilmu dan peradaban Islam inilah yang dinamakan dengan quasi-scientific worldview. Nah, ini sudah menjadi rumusan kemudian bahwa worldview Islam itu muncul daripada wahyu, bukan muncul daripada akal pikiran atau rasionalitas manusia. Nah, worldview di dalam Islam lahir dari wahyu, maka kemudian karena dia lahir dari wahyu, maka ujung-ujungnya daripada worldview, cara pandang, ya, atau pandangan hidup, itu ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kemudian mentauhidkan Allah. Semakin tinggi keimanan seseorang ketika melihat realitas segala sesuatu yang dihubungkan dengan bagaimana mengagungkan Allah.
Nah, ini lahirnya worldview di dalam Islam.